Kita kebablasan. Karena kita tidak bermaksud skeptis. David Ben Gurion itu dia pendiri dan dia Perdana Menteri pertama Israel. Dari dia itu deklarasi mau di ngarepe wong 250 di Museum Tel Aviv. Kemudian mendeklarasikan diri sebagai Israel. Jadi jauh banget gitu loh. Ini kita ikut-ikutan memahami bahwa Israel yang di Quran itu mereka. Enggak ada kaitannya. Kenapa dikatakan bahwa di dalam Al-Quran ya lamahu ulama Bani Israel apa yang dikatakan Bani Israel, Bani itu duduk keturunan nggih. Bani itu militan ya, kuat dalam berjuang. Kemudian Isra itu dari kata Saraun, Isra itu adalah perjalanan, orang yang fungsi sebagai uridu atau murid, itu Isra. Isra itu murid, orang yang memiliki niat tekad yang kuat dalam hidup berdunia ini untuk dapat kembali kepada Tuhan yang dikenali karena Eli. Perjalanan menuju Tuhan yang dikenali. Ulama Bani Israel. Jadi Israel itu bukan dalam pengertian komunitas, bukan dalam pengertian negara, bukan dalam pengertian keturunan, bukan dalam pengertian agama, bukan. Agama Yahudi itu ada setelah Nabi Daud. Agama Islam itu setelah Nabi Muhammad. Agama Kristen itu setelah Nabi Isa. Nabinya sendiri tidak pernah mengatakan saya diutus membawa agama Islam, saya diutus membawa agama Kristen, saya diutus membawa agama Katolik, saya diutus membawa agama Buddha, saya diutus membawa agama Hindu, saya diutus membawa Yahudi, saya diutus membawa agama Konghucu. Enggak ada. Itu mengkarepmu dewi. Kan gitu. Mereka semuanya bertauhid. Tauhid dalam batin, tatanan adab dan akhlak dalam lahir atau jasad. Itu yang dikatakan Israel. Orang-orang yang berproses terus belajar hidupnya dengan sungguh-sungguh, mengendalikan hawa nafsunya supaya tidak mengendalikan kehidupannya, tidak mengendalikan pikirannya, tidak mengendalikan hati nuraninya, supaya tetap dalam koridor Eli, tetap dalam koridor Tuhan, di dalam sistem Tuhan, menuju kepada Tuhan, tapi maknanya Tuhan yang dikenali. Ya lamahu an, benar-benar ulama dari kata al-ilm ya lamahu ain lam mim, yaknya mudhari. Berarti kalau dibaca sekarang sebenarnya ya untuk sekarang, begitu zaman sekarang. Ya lamahu, mereka berilmu tentang dia. Jadi itu sudah jelas ya. Jadi bukan Israel yang sekarang ini, gitu loh ya. Kemudian makanya disebutkan bahwa orang-orang Israel, ulamanya itu memiliki ilmu pembuka hakikat, itu al-ilm, ya lama mereka mengetahui. Kemudian maka wa innahu, sungguh dengan sebenarnya, dia, huwa itu keberadaan dia, domir, sesuatu yang tersimpan di dalam hati mengenai keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Jadi kita tidak hanya mengenali tulisannya alif lam lam ha, tidak hanya
ALLAH, maka disebut innahu latangzilu rabbil alamin, sesungguhnya dia, huwa atau hi kalau tergantung dari, kalau di depannya majrur berarti hi kan gitu ya. Dan sesungguhnya huwa, dia, keberadaan Tuhan dikenali dalam rasa hati, hadir dia yang punya nama Allah sebenarnya benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Ini bayanganmu tanazalu atau nazala itu pomeduk enggak? Nazala itu diletakkan, dipaskan, diberikan, dihaturkan, diwujudkan, kan gitu namanya nazala. Rob itu maknanya sebuah sistem bahwa sistem Tuhan itu Allah nggak ngejawantah, nggak wakil, maka disebut Rob, supaya dia yang punya nama Allah dikenali. Al-alamin selama ini dimaknai alam semesta, Tuhan alam semesta begitu. Rob dalam sebuah proses kehidupan, sistem dan mekanisme berdunia itu memunjir kepada Tuhan di dalam sistem bimbingan yang jelas dan konkret, berada di dalam sebuah ilmu yang menjadikan semua aktivitas berdunia berada di dalam hikmah kehidupan, menjadi tidak sia-sia. Itu al-alamin, al-ilm. Semua ilmu akan memusat pada al-alamin. Jadi ilmu kenabian itu menjadi titik pusatnya sebuah ilmu yang ada semuanya ini. Rabbul Alamin menjadi rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada yang sia-sia kehidupan berdunia ini, apapun yang dialami. Bagi mereka yang telah memiliki ilmu, maka tidak sia-sia peristiwa apapun, rumit, sulit, kendala, semuanya merupakan hikmah orang yang memiliki ilmu, inti ilmu hakikat. Maka Rabbil Alamin di dalam sebuah sistem apapun akan mengerucut. Oh iya, dia bisa nyetir ilmu nyetir ya, langsung begitu ya, bukan wawasannya. Kalau wawasan itu nggak iso nyetir nggak popo, tapi kalau ilmu nyetir bisa nyetir. Punya ilmu mesin bukan wawasannya. Kalau wawasan mesin, siapapun bisa menjadi ulama mesin, gitu ya. Jadi nggak perlu mengenal mesin, maka dia bisa menjadi ulama mesin. Itu nggak harus gelaput gemuk, nggak harus dilosor di ngisor mobil, di ngisor motor, bongkar motor. Nek perlu hanya bisa bongkar, gak iso bentak nih, itu sudah bisa masuk kategori ulama, gitu loh ya. Gitu. Kalau ulama agama apa yang ngono kan begitu. Gitu. Jadi kalau ilmu mesin berarti ini tahu mesin, kenal mesin, detailnya mesin dia tahu, bisa bongkar, bisa pasang, kan begitu. Bahkan dia terkadang tidak bisa menguraikan tentang deskripsi dari masing-masing komponen di dalam kendaraan itu. Tapi nek diduki mobil ison dandani. Tapi enek uang sing dia tuh pinter ngomong mobil, jenisnya mobil sak detail-detailnya, mbok tuki mobil budrek langsung setruk ya enek, kan gitu. Nah kan jenengan kan kayak ini ngomong mobil, iya aku mau iso bongkar kayak iso masang, terus bongkarnya piye? Aku nganggo palu. Kowe milih ndi? Ulama mesin sing mung wawasan apa ulama mesin sing ahli? Kowe milih ndi? Milih sing ahli toh. Ahli ki bertempat tinggal gitu loh.
Lah ulama sing piye yang dibutuhkan supaya tidak terjadi ambigu? Biasanya nek gak roh apa-apa, gak kenal piye-piye mung roh wawasane, itu biasanya bingung ke. Iya. Toh. Enek sing nek tukang bengkel. Enek. Terus kemudian sing gawa mobil kuwi pomane nyopir. Dek rewel, koyok ruh-ruwo. Sampai wae sedih arepe ngomong. Aku ki luwih ngerti Pak kali jenengan kula niku mekanik kula niku genah. Wong jenengan mung sopir mawon cerewet. Tapi kan gak enak kan gitu kan. Ya padha. Padha. Wakeh wong ngomong dalil. Kowe arepe muni cerewet kan ya gak penak kan gitu. Bagi mereka yang ada kehadiran Tuhan di dalam rasa hati nurani akan sangat sadar bahwa Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadzal batil subhanahu wa qina adzabannar. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Rabbana, maka digunakan Rabbana ya. Oke, kita nazala bih, ini maka menggunakan bihi karena di depannya pakai ba ya. Nazala bihi ruhul amin, kami turunkan dia, dia ini kan belum nama belum disebut. Terkadang kita kenal seseorang yang juga sudah baik kenalnya, terkadang kita nggak tahu namanya. Kamu pernah mengalami begini? Kowe kekancan, tapi kadang jenenge lali. Pernah? Ya. Kan itu. Ya dia sing gawe buku dia tadi. Lah sapa to? Aku jenenge gak roh. Lho, wis jadi arep nikah, gampang. Kowe nek teko modi nek ditakoki sapa jenenge kan gitu. Penghulu deh wong nikah ya. Kami turunkan dia, nazala bihi. Kami turunkan dia. Hu itu domir. Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah, pangapunten. Jadi satu gak ada pemikiran cuma kadang kan gak enak. Tapi ini bukan berarti mengurangi rasa hormat sekali lagi. Kalimat-kalimat yang ada bahwa pada saat ini terungkap wa innahu itu dan sesungguhnya Al-Quran itu tafsirnya itu adalah kalau kamu membaca Quran itu Al-Quran, pangapunten. Ayat ini diturunkan itu jauh sebelum dibukukan Al-Quran gitu loh ya. Ya saya nggak menjelaskan inilah nanti malah daripada panjang lebar. Innahu itu domir itu berarti kata ganti orang hidup atau sesuatu yang hidup. Quran itu barang mati. Dalil tertinggi itu bukan Quran. Waduh bocor wes. Kadung ya. Itu sing nek Quran duduk iki. Ah ini akhir penjelasannya kan gitu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Baleni ayat mau. Dalam kejadian langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, seluruh isinya bagi mereka yang ulul albab. Apa ulul albab? Orang yang punya otak yang digunakan untuk konteks kehidupan, cerdas dan pinter, itu disebut ulul albab. Nah, malah tak lengkapi malian. Ya. Jadi ulul albab itu orang yang mampu menyinkronkan kehidupan yang lahir dan yang batin. Disebut ulu itu adalah mengetahui inti, lubun, ya, lapis terdalam. Mereka ini berada di dalam zikir. Ini disebut orang yang cerdas, orang yang pandai, yang mampu menyinkronkan, orang yang punya otak. Bagi mereka yang punya otak, maka permasalahan langit dan bumi bergantinya malam dan siang judekin dunia bagi ulul albab. No, bukan masalah. Semuanya Rabbana maghfir halal batil, ora enek sing sia-sia. Dalil tertinggi ini ulul albab, wong sing duwe utek, cerdas, pinter. Kan gitu.
Wa makana linafsin, dan tidak keadaan seseorang jiwanya dikatakan iman. Wa kamal linafsin tu'minu billah, tidak dikatakan iman hanya jika dia telah memperoleh izin dari Allah, biiznillah, ba majrur biiznillah. Tidak dapat, orang tidak dikatakan dia itu iman jika tidak memperoleh izin dari Allah. Izin itu apa? Izin ya izin, gak kena ditafsir pengertiannya iki prasangka praduga. Izin itu harus petuk. Nek gak petuk kalimatnya bi bersama dengan adanya izin, itu berarti petuk karo utusane. Nek mung petuk bukune karo sing nulis wae ora kenal, gak iso gitu loh. Jadi kita tuh piye ki nasibe? Wes wa alam busawab apa barji barbreh kan gitu. Sebab godel ada, wes gitu. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa yang kemudian ayat ini lanjutannya apa? Allah benci duka mereka yang telah saya beri akal tidak digunakan untuk berpikir. Kebencian Allah pada mereka yang telah saya beri akal tidak digunakan untuk berpikir, sehingga disebut tidak berakal. Kan gitu. Dalil tertinggi itu akal pikiran. We dikei Quran iso maca, akalmu gak waras, ya ora kena diwaca Quran dadi rusak gitu loh. Tapi nek kowe duwe akal, iso mikir, ya tresno kepada Allah, maka sesuai dengan Quran. Kan gitu toh. Kowe tau maca buku nikah gak? Wis paling sing maca paling kena ditung sing wis nikah lho. Sing wis nikah tau buku nikah kuwi tau mbok buka gak? Lho, ndek kono ki pedoman kuwi piye anggone bebojoan, ngladeni suami piye, ngladeni istri piye, ki ndek kono enek kabeh. Tau mbok waca apa gak? Lho, itu kitab tertinggi nih wong nikah. Kan gitu toh. Kitab tertinggi ini rasional gitu loh. Moga-moga sing dipikanan beda aja nesu ya. Itu ya. Keceplos.